Pernahkah kamu merasa bahwa amarah adalah musuh terbesarmu? Bahwa saat emosi meluap, kita seolah kehilangan kendali atas diri sendiri? Tahukah kamu, ada satu titik lemah dalam diri manusia yang seringkali luput dari perhatian kita. Sesuatu yang begitu kecil, namun mampu mengubah segalanya dalam sekejap mata. Yah, itu adalah hati dan emosi kita. Bayangkan hatimu seperti sebuah danau yang tenang. Airnya jernih dan memantulkan keindahan langit dan pepohonan di sekitarnya. Namun tiba-tiba, angin kencang datang menerjang. Permukaan air yang tadinya tenang kini bergelombang, keruh, dan tak lagi mampu memantulkan keindahan di sekelilingnya. Begitulah gambaran hati kita saat dipenuhi amarah. Semua kebaikan, kebijaksanaan dan ketenangan yang biasanya ada dalam diri kita seolah lenyap begitu saja. Yang tersisa hanyalah gejolak emosi yang tak terkendali. Manusia menjadi begitu lemah ketika hati mereka dipenuhi amarah. Kita kehilangan kemampuan untuk berpikir jernih, mengambil keputusan bijak, bahkan untuk bersikap baik kepada orang-orang di sekitar kita. Amarah bagaikan api yang membakar habis segala hal baik dalam diri kita. Coba ingat-ingat. Pernahkah kamu mengucapkan kata-kata menyakitkan kepada orang yang kamu sayangi saat sedang marah? Atau mungkin kamu pernah mengambil keputusan yang kamu sesali kemudian, dan semua dilakukan hanya karena emosi sesaat? Itulah bukti nyata betapa lemahnya kita di hadapan amarah. Dalam sekejap, kita bisa berubah menjadi sosok yang bahkan kita sendiri tidak kenali. Sosok yang jauh dari nilai-nilai yang selama ini kita junjung tinggi. Tapi jangan khawatir. Ada harapan, kita bisa belajar untuk mengendalikan emosi kita. Caranya, mulailah dengan menyadari bahwa amarah hanyalah tamu sementara dalam hati kita. Ia datang, dan pasti akan pergi. Yang kita butuhkan hanyalah kesabaran dan kemauan untuk tidak membiarkan amarah itu menguasai diri kita. Bayangkan dirimu seperti sebuah rumah. Amarah adalah tamu yang mengetuk pintu. Kamu punya pilihan untuk membukakan pintu lebar-lebar dan membiarkannya mengacak-acak seluruh isi rumah. Atau hanya membuka sedikit, menyapanya dengan sopan, lalu menutup pintu kembali. Pilihannya ada di tanganmu. Ketika kamu merasa amarah mulai menguasai, cobalah untuk berhenti sejenak. Tarik napas dalam-dalam. Rasakan udara memenuhi paru-parumu. Bayangkan setiap tarikan napas membawa ketenangan, dan setiap hembusan napas mengeluarkan amarah dari dalam dirimu. Ingatlah bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada kemampuan kita untuk meledak dalam amarah, tapi justru pada kemampuan kita untuk tetap tenang di tengah badai emosi, seperti pohon yang kokoh, yang tidak tumbang meski diterpa angin kencang. Kamu mungkin bertanya-tanya, tapi bagaimana jika amarahku terlalu kuat? Bagaimana jika aku tidak bisa menahannya? Jawabannya sederhana, latihan. Seperti halnya otot yang semakin kuat jika dilatih, kemampuan kita untuk mengendalikan emosi pun bisa ditingkatkan dengan latihan yang konsisten. Mulailah dari hal-hal kecil. Misalnya, saat kamu merasa kesal karena terjebak macet, alih-alih memaki-maki pengendara lain, cobalah untuk bernapas dalam-dalam dan mengucapkan kata-kata positif. Ini hanya sementara. Aku bisa melewatinya dengan tenang. Atau saat ada orang yang mengkritikmu dengan kata-kata pedas, alih-alih langsung membalas dengan amarah, cobalah untuk diam sejenak. Hitung sampai 10 dalam hati, lalu baru responlah dengan kepala dingin. Sedikit demi sedikit, kamu akan merasakan perubahan. Kamu akan menjadi lebih sabar, lebih bijak dalam menghadapi situasi yang dulu mungkin langsung memicu amarahmu. Ingatlah selalu bahwa setiap kali kamu berhasil mengendalikan amarahmu, kamu sedang membangun kekuatan batin yang luar biasa. Kamu sedang membuktikan pada dirimu sendiri bahwa kamu lebih kuat dari emosimu. Bayangkan betapa indahnya jika kita semua bisa mengendalikan amarah kita. Dunia akan menjadi tempat yang jauh lebih damai. Hubungan antar manusia akan jauh lebih harmonis. Dan yang terpenting, kita akan merasa jauh lebih bahagia dan tenang. Tapi tentu saja, perjalanan menuju pengendalian emosi bukanlah perjalanan yang mudah. Ada saat-saat di mana kita akan terjatuh, di mana amarah berhasil menguasai kita. Saat itu terjadi, jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Ingatlah bahwa kita semua adalah manusia yang tidak sempurna. Yang terpenting adalah bagaimana kita bangkit kembali setelah terjatuh. Bagaimana kita belajar dari kesalahan dan terus berusaha untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Mungkin kamu pernah mendengar ungkapan, amarah adalah racun yang kita minum sendiri, berharap orang lain yang mati karenanya. Ungkapan ini menggambarkan dengan jelas betapa meruginya kita jika membiarkan amarah menguasai diri kita. Ketika kita marah, yang paling terluka sebenarnya adalah diri kita sendiri. Kita menghabiskan energi, merusak hubungan dengan orang lain, bahkan bisa merusak kesehatan kita sendiri. Semua itu hanya karena emosi sesaat yang sebenarnya bisa kita kendalikan. Jadi, mulai sekarang, mari kita buat komitmen pada diri sendiri. Komitmen untuk menjadi tuan atas emosi kita.
bukan budaknya. Komitmen untuk selalu berusaha melihat kebaikan dalam setiap situasi. Bahkan saat kita merasa ingin marah, ingatlah selalu bahwa di balik setiap amarah, ada rasa sakit yang belum terobati. Mungkin itu rasa kecewa, rasa tidak dihargai, atau rasa takut. Alih-alih membiarkan amarah menguasai kita, cobalah untuk menggali lebih dalam. Apa sebenarnya yang membuat kita merasa begitu marah? Dengan memahami akar dari amarah kita bisa mulai mengatasinya dengan cara yang lebih bijak dan konstruktif. Mungkin yang kita butuhkan sebenarnya bukan melampiaskan amarah, tapi justru berbicara dengan tenang, mengungkapkan perasaan kita dengan jujur, atau bahkan memaafkan. Bayangkan dirimu seperti seorang kapten kapal yang sedang mengarungi lautan emosi. Ada kalanya ombak amarah datang menerjang, mengancam akan menenggelamkan kapalmu. Tapi kamu, sebagai kapten yang bijak, tahu bahwa panik dan membiarkan diri terbawa arus hanya akan memperburuk keadaan. Sebaliknya, kamu memilih untuk tetap tenang, memegang erat kemudi kapalmu, dan dengan perlahan tapi pasti mengarahkan kapalmu keluar dari badai amarah itu. Kamu tahu bahwa di balik awan gelap amarah, ada langit cerah kedamaian yang menanti. Ingatlah selalu bahwa setiap kali kamu berhasil mengendalikan amarahmu, kamu sedang menulis ulang cerita hidupmu. Kamu sedang membuktikan pada dunia, dan yang lebih penting lagi, pada dirimu sendiri, bahwa kamu lebih besar dari emosimu. Kamu adalah penulis cerita hidupmu sendiri. Kamu punya kekuatan untuk memilih bagaimana kamu akan bereaksi terhadap setiap situasi yang kamu hadapi. Apakah kamu akan membiarkan amarah mendikte tindakanmu, atau kamu akan memilih untuk merespons dengan kebijaksanaan dan ketenangan? Pilihannya ada di tanganmu. Dan aku percaya, kamu punya kekuatan untuk membuat pilihan yang tepat. Kamu punya kekuatan untuk menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri, bahkan di tengah situasi yang paling menantang sekalipun. Jadi, mulai hari ini, mari kita buat komitmen bersama. Komitmen untuk selalu berusaha mengendalikan amarah kita. Komitmen untuk selalu memilih kedamaian di atas kemarahan. Komitmen untuk menjadi cahaya, bukan api yang membakar. Karena pada akhirnya, kekuatan sejati tidak terletak pada kemampuan kita untuk menghancurkan, tapi pada kemampuan kita untuk membangun. Tidak pada kemampuan kita untuk menyakiti, tapi pada kemampuan kita untuk menyembuhkan. Dan kamu yang sedang mendengarkan ini, kamu punya kekuatan itu dalam dirimu. Kekuatan untuk mengubah dunia, dimulai dari mengubah dirimu sendiri. Jadi, apa langkah pertama yang akan kamu ambil hari ini untuk mengendalikan amarahmu? Bagikan pengalamanmu di kolom komentar. Mari kita saling menguatkan dalam perjalanan menjadi versi terbaik dari diri kita. Ingatlah selalu bahwa setiap langkah kecil yang kamu ambil untuk mengendalikan amarahmu adalah langkah besar menuju kehidupan yang lebih bahagia dan damai. Kamu bisa melakukannya. Aku percaya padamu. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini jika kamu merasa terbantu. Sampai jumpa di video berikutnya.